Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Artameru. NPM saya 2341111123, jurusan Manajemen 23B dari Universitas Senakat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rekrutmen. Ada beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli sebagai berikut. Pertama, Eri Shimamura yang judulnya buku 1997 dengan 212. Rekrutmen adalah serangan aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan. Yang kedua, dari Der Fudison Cardoso Gomez yang berisi rekrutmen merupakan proses pencarian, menemukan, dan menarik para pelamar untuk pekerjaan dalam dan oleh suatu organisasi. Yang ketiga, dari Randall S. Sukuler dan Susan E. Jackson. Rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan Anda. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah mencari, menemukan, mengajak, menetapkan sejumlah orang dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tanpa kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang ditetapkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksian. Yakin proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan. Yang kedua, tujuan rekrutmen. Persiapan proses seleksi agar dapat terpenuhi calon yang memenuhi syarat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan personal pada masa sekarang dan yang akan datang atas dasar perencanaan. Meningkatkan pool calon karyawan yang memenuhi syarat seefisien mungkin. Yang ketiga, mendukung inisiatif perusahaan dalam pengelolaan tenaga kerja yang beragam. Yang keempat, membantu meningkatkan keberhasilan proses seleksi dan dengan mengurangi calon karyawan yang sudah jelas tidak memenuhi syarat. Yang kelima, membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Mengevaluasi efektif tidak berbagai teknik dan lokasi rekrutmen bagi semua jenis pelamar kerja. Yang kedua, sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen internal, keuntungan, meningkatkan semangat kerja, dan terjadi kesalahan dan penyelesaian, mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan, tidak berburu-buru gegabah dalam mengambil keputusan, biaya penelitian lebih hemat, mendorong pengembangan daripada karyawan. Selanjutnya masuk rekrutmen internal, kerugian. Jumlah kandidat terbatas, senioritas merupakan salah satu pertimbangan dalam provisi, sehingga karyawan yang benar-benar mampu tidak memiliki kesempatan untuk mengisi posisi lowong. Orang-orang yang lebih mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Yang ketiga, untuk posisi yang memerlukan kreatif dan inovatif, sumber rekrutmen internal ini sulit untuk mendapatkan karyawan yang sesuai. Selanjutnya masuk rekrutmen eksternal, keuntungan. Bisa mendapatkan personal yang cocok untuk pekerjaan, membawa ide dan teknik baru, cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak pekerjaan baru. Kerugian dapat menurunkan semangat kerja pada karyawan yang ada, menyebabkan kurang kompaknya antara pekerja baru dengan pekerja lama, memerlukan biaya pengiklanan pada media, ujian dan interview. Selanjutnya akan masuk tentang metode rekrutmen. Iklan,
direkomendasikan dari internal perusahaan. Yang ketiga, perusahaan penyediaan tempat kerja. Yang keempat, lembaga pendidikan. Yang kelima, lembaga pemerintahan. Proses rekrutmen. Yang pertama, perencanaan dan prediksi pekerjaan. Yang kedua, perengkulan memanggil calon karyawan. Yang ketiga, pengelamaran mengisi formulir aplikasi. Yang keempat, menggunakan perangkat seleksi untuk menyerang sebagai besar pelamar. Yang kelima, mewawancarai calon karyawan untuk membuat pilihan terakhir. Yang kelima, kendala rekrutmen. Faktor-faktor organisasi. Yang pertama, kebijakan promosi dalam. Yang kedua, kebijakan tentang imbalan. Yang ketiga, kebijakan tentang suatu pegawaian. Selanjutnya akan masuk faktor-faktor eksternal. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia merupakan langkah-langkah strategi guna memenangkan persaingan di mana pemeran pekerjaan dalam suatu organisasi sangatlah vital. Rekrutmen menjadi faktor utamanya. Yang kedua, untuk menghasilkan rekrutmen yang sesuai dengan harapan, maka harus memenuhi karakter sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan rekrutmen yang tepat dan teratur. Yang kedua, merumuskan karakteristik dan syarat peraturan yang tepat. Melaksanakan langkah-langkah proses rekrutmen yang akurat. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.